بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذي كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق Allahul Azim. Nah, ini ayat 19 sampai 27 dari surat Al-An'am ya. Jadi kalau dengar nama Al-An'am berarti apa artinya? Binatang ternak ya. Nah, kita lihat. Jadi ini adalah lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan Allah kepada manusia, khususnya kepada Nabi untuk diucapkan lagi kepada umatnya. Jadi perkataan Allah yang harus diucapkan Nabi kepada umatnya. Umatnya tentunya di situ adalah umat-umat yang berpaling atau ingkar atau kafir kepada Nabi. Dimulai dengan ayat yang ke-11 kemarin kita sudah bahas. Jadi tentang berkaitan pertanyaan Allah yang ditanyakan oleh Allah pertama kali atau yang diperintahkan Allah kepada Nabi adalah untuk mengatakan kepada manusia, kepada umatnya, bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Jadi kemudian di mana Allah telah menempatkan kepada dirinya rahmat, sifat sayang. Jadi Allah terapkan atau Allah patenkan untuk dirinya sendiri sifat rahmat. Dan yang diancamkan kepada manusia atau yang dijanjikan kepada manusia bahwa Allah akan mengumpulkan seluruhnya nanti pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, orang-orang yang merugikan dirinya atau orang-orang yang rugi itu adalah orang yang mereka tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman adalah orang yang merugikan dirinya, atau kembali,
orang yang merugikan dirinya sendiri adalah mereka tidak beriman. Yang pertanyaan yang kedua atau yang pernyataan atau perintah Allah yang harus dikatakan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah bahwa Allah lah, ya, di mana Allah dialah sakana walahu sakana. Jadi dialah pemilik sakana, itu dari kata sukun, sakana fil laili wan nahar. Jadi dia dan milik Allah lah segala apa yang ada pada malam hari dan siang hari. Ya, itu dikatakan tuh. Kemudian baru kemudian ditekan kalimat, katakanlah wahai Nabi, apakah kalian akan menjadikan penolong, ya, akan menjadikan pelindung selain Allah? Padahal Allah itu pencipta langit dan pencipta bumi. Allah itu tidak diberi makan, tapi Allah yang memberikan makan. Jadi kata Allah kepada Rasulullah, katakan kepada umatmu, katakanlah kepada umatmu, apakah aku akan menjadikan pelindung, ya, di mana pelindung itu selain Allah, sedangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, katakanlah aku hanya diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali menjadi muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Kemudian katakanlah wahai Nabi, aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, maka aku akan mendapatkan azab pada hari yang agung, yakni hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan pada hari kiamat nanti dari azab, maka dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah, dan itulah keuntungan yang nyata. Nah, jika Allah menghendaki menimpakan satu bencana, maka tidak akan ada yang mampu menghilangkan bencana itu kecuali Allah. Dan sebaliknya, jika Allah hendak memberikan nikmat kepada siapapun hambanya, maka Dia maha kuasa untuk melakukan itu. Dan Dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, dilanjutkan kepada ayat 19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Kemudian kulillah, katakanlah Allah. Jadi kalau ada orang yang menanyakan siapa yang paling kuat kesaksiannya, artinya menyaksikan perbuatan-perbuatan manusia. Kalau kita bersaksikan kadang-kadang suka salah, karena kadang-kadang kita nggak paham kan. Kita hanya jadi saksi apa yang dilihat, apa yang didengar, gitu kan. Kalau apa yang dirasakan atau yang tersirat dalam hati kan nggak tahu kita. Beda dengan Allah. Allah itu sebaik-baiknya saksi. Kenapa? Karena Allah mengetahui sirrakum wa jahrakum, apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Kalau kita kan hanya melihat sesuatu yang tampak saja, maka persaksian kita pada dasarnya hanya berdasarkan apa yang tampak saja. Sedangkan apa yang tidak tampak kita nggak tahu. Beda dengan Allah. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita dan apa yang tampak, baik oleh perbuatan maupun oleh ucapan kita, gitu ya. Syahidun baini wa bainakum, dan Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Nah, kemudian dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan ilayya kepadaku hadzal Qur'an. Al-Quran ini li'undhirakum bihi wa man balagh. Fungsinya adalah dalam rangka memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai peringatan. Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita adalah sebagai peringatan.
untuk memperingatkan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan salah, dosa, ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar ketetapan dan ketentuan Allah, dan juga untuk memberikan kepada peringatan kepada orang yang sampai kepadanya. Jadi pada masa Nabi tentu kepada para sahabat, para umatnya, dan di masa kita wa undirakum wa undira wa mambala, dan memberikan peringatan wa mambala kepada kita yang Al-Quran ini sampai kepada kita, gitu maksudnya ya. Kemudian a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Nah, dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Ini pertanyaan nih. Jadi tanyakan, kamu bisa menjadi saksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, sehingga kamu tidak patuh kepada Allah, sehingga kamu tidak mau menyembah Allah, bahkan kamu menyembah selain Allah? Ada nggak Tuhan yang lebih hebat menjadi saksinya? Nah gitu pertanyaannya. Pertanyaan yang pada dasarnya tidak perlu dijawab, tapi direnungkan. Kemudian qul la asyhad, jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la asyhad, aku tidak dapat bersaksi. Bahkan Nabi sendiri tidak dapat bersaksi. Kenapa? Karena Nabi tidak mampu mengetahui apa yang sirrakum, yang tidak tampak, atau yang gaib. Ya, Nabi hanya melihat atau mengetahui seperti kita yang nyata-nyata saja. Qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah wahai Muhammad, innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Wa innani bari'un mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah, katakan innama huwa ilahu wahid, Allah Tuhanku ini hanya Tuhan yang satu, enggak dua, enggak tiga, tapi Esa. Dan aku berlepas diri dari apa yang kau lakukan dengan engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, jelas ya. Ini pertanyaan atau pernyataan perintah Allah kepada Nabi agar menjawab perkataan-perkataan dan pernyataan-pernyataan orang kafir tentang bahwa mereka itu menyembah Tuhan selain Allah yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka, yang mereka anggap bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan mereka. Nah ini, jadi kadang-kadang kan kita suka nanya pakai logika, besaran mana manusia dengan matahari? Itu kalimatnya, contohnya. Hebatan mana manusia dengan matahari? Nah gitu kan. Nah kita berpikir, hebatan matahari dong. Ya kalau hebatan matahari, kamu ngapain sombong? Atau contoh kecil, misalnya ada pejabat, direktur, ada karyawan. Sekarang hebatan mana kamu dengan Pak Direktur? Dia orang kaya, kamu pekerja biasa. Nah gitu, biar berpikir, oh iya sadar ini maksudnya. Sehingga kalau dibandingkan dengan sesuatu yang maha besar, ini sadar, ya Allah saya salah gitu. Nah ini yang pernyataan atau pertanyaan yang Allah sampaikan kepada Nabi untuk ditanyakan kembali kepada umatnya yang kafir. Jadi kalau kita misalnya ada yang masih badung nih, ada yang masih nyembah selain Allah, kamu nyembah kok bukan kepada Allah. Memang yang paling hebat persaksiannya Tuhan kamu apa Allah? Loh, itu kalimatnya. Ya tentunya kembali kepada Allah untuk mengingatkan. Nah, kemudian alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, artinya kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, yang stressing atau penekanan dalam Al-Quran di sini di ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi simpelnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka sudah diberikan Alkitab atau kitab-kitab, ya'rifunahu, dia itu mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana dia mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu pada dasarnya mengenal Nabi. Mengenal bukan artinya Nabi sudah lahir pada saat itu, bukan. Dari sifat-sifatnya, dari tanda-tandanya, tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad.
Sebenarnya sudah dikabari, diberitakan di dalam kitab-kitabnya tentang akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad, dan mereka diberikan tanda-tandanya. Kemudian alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, maka orang-orang yang merugi atau merugikan dirinya sendiri, maka mereka tidak beriman. Artinya, tapi mereka mengingkari kitab-kitabnya sendiri, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diberitakan dalam kitab-kitabnya. Makanya orang yang tidak mengimani daripada apa yang tercatat dalam kitabnya, mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kalimatnya alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bahum la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Gitu ya, jelas ya. Kemudian yang berikutnya, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Nah, siapakah orang yang paling zalim dibandingkan orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah dan atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Jadi orang yang paling zalim itu adalah orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Ini loh, ini Tuhan, ini perintah Allah, padahal tidak pernah Allah merintahkan. Jadi mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Artinya seolah-olah ini adalah Allah, seolah-olah ini adalah perintah Allah, atau mereka mendustakan ayat-ayatnya. Nah, itu orang yang paling zalim itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling zalim, orang yang paling zalim itu adalah orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah. Contohnya gini, oh Pak Darlan itu orangnya jahat, oh Pak Darlan itu orangnya sadis, padahal enggak gitu. Wah, Pak Darlan itu orangnya bla 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 yang tidak pernah ada pada Pak Darlan gitu. Nah, gitu kalimatnya. Atau misalnya kita punya presiden, presiden, saya mau kerja atas nama presiden loh, saya ini utusan presiden, padahal tidak pernah presiden mengutus dia, gitu. Atau saya diperintahkan presiden agar kalian menyerahkan upeti, menyerahkan pajak, padahal presiden tidak pernah memerintahkan. Nah, itu yang paling zalim, orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah. Jadi Allah seolah-olah ini adalah perintah Allah, padahal Allah nggak pernah perintahkan. Kemudian orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu dalam kitab-kitabnya. Ada ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, dan sub-sub yang lainnya yang tidak sampai kepada kita, atau ayat-ayat yang ada pada kehidupan kita ini. Nah, orang yang paling zalim begitu, diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, ada misalnya gerhana matahari, gerhana bulan, diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, atau diberikan bencana dan lain sebagainya, tapi dia mengambil peringatan. Bahkan ini mengatakan, ini mah biasa sih, ini mah hanya kejadian biasa. Nah, itu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau ada tampak dalam kehidupan kita tanda-tanda kebesaran Allah, maka wajib kita bersyukur kalau itu sebuah nikmat. Kalau itu sebuah bencana, maka harus kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita orang yang paling zalim. Kemudian, wa yauma nahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, aina syurakaukum, di mana sekutu-sekutu yang kamu jadikan menjadi sekutuku, katanya gitu ya. Jadi di manakah sembahan-sembahan dahulu alladzi kuntum tazumun, yang kamu sangkakan itu, sekutu-sekutu yang dijadikan sebagai saingan Allah. Jadi nanti pada hari kiamat, nah orang-orang musyrik ini, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, maka Allah akan menanyakan kepada orang itu, mana Tuhan-Tuhanmu itu
yang menjadi saingan aku, kata Allah gitu. Pada hari kiamat gitu ya, akan ditanya tuh orang Yahudi, orang Nasrani, mana coba, atau orang-orang agama-agama yang percaya kepada patung-patung, percaya kepada dewa-dewa, maka ditanya, cok datangkan, mana Tuhanmu itu, datangkan di hadapanku, ada nggak bisa nolong kamu nggak? Kalau dalam bahasa Arabnya begitu kalimatnya. Kemudian summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidak ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Nah, mereka masih ngeles tuh. Ketika ditanya pada hari kiamat nanti, mana sekutu-sekutuku yang kamu ada-adakan itu, yang kamu yakini itu dulu di dunia? Maka jawaban mereka bohong, berusaha membohongi Allah. Demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Engkau. Gitu jawabannya tuh. Jadi masih ngeles. Ketika ditanya mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, mereka masih ngejawab, kami tidak, demi Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, kami tidak mempersekutukanmu ya Allah. Itu perkataan bohong mereka. Kemudian unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Jadi ketika pada hari kiamat nanti yang tiada Tuhan selain Allah, ketika mereka orang-orang yang sekarang di dunia ini menyembah selain Allah, maka ditanya sama Allah, mana hadirkan sekutu-sekutuku ini yang Tuhan-Tuhan kamu sembah dulu di dunia. Maka jawaban mereka, demi Allah kami tidak menjadikan Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maka kata Allah, nih lihat nih, orang yang berbohongi dirinya sendiri. Kalimatnya begitu. Kalau seperti kisah, lihat nih bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Nah, dan apa yang mereka sembah dalam kehidupan dunia itu mereka anggap tidak ada. Jadi mereka berbohong. Jadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang kafir, mereka nanti berusaha berbohong, berusaha menjilat. Kalau dalam bahasa ini, wah saya bukannya teman dia, saya nggak suka sama dia, padahal dulu dia temannya. Misalnya kayak sekarang di partai-partai kan, partai politik, dari partai politik A pindah ke partai politik B. Ketika ditanya, kamu dulu kan tangan kanannya si Fulan? Enggak, saya mah cuma biasa aja, saya mah nggak begitu dekat sama dia. Kenapa? Menjilat agar kemudian mengambil keuntungan terhadap orang yang diajak bicara. Terus sering terjadi, menjilat, membohongi dirinya. Nah, itu sesuatu yang orang yang paling zalim, kata Allah. Orang yang paling zalim. Makanya jangan berbohong. Berbohong itu adalah dosa besar, dan kebohongan itu awal daripada perbuatan dosa-dosa yang lain. Maka upayakan jangan berbohong dalam hidup ini. Karena kebohongan itu, sekali kita berbohong, maka kita harus mencari kebohongan-kebohongan yang lain. Coba aja padahal bohong sama istri, ya. Padahal bilang saya mau kerja, taunya padahal main ke rumah janda, gitu kan, misalnya kan, gitu kan. Nah, tiba-tiba istrinya nyari ke pekerjaan, lah kok nggak ada? Ditanya kepada orang yang lain yang jaga di situ. Padahal kemana? Nggak hadir hari ini. Padahal pulanglah ke rumah, ya kan? Ditanya sama istri, lah saya tadi ke kantor kok nggak ada? Ditanya katanya nggak masuk. Oh enggak, saya tadi kebetulan ada teman kerja, ya saya ada yang nawarin kerjaan, ya bohong tuh. Padahal pergi ke rumah janda, misalnya begitu ya. Maka padahal harus menyiapkan kebohongan yang lain, yang endingnya akhirnya kebohongan itu akan terbongkar, akan ketahuan, entah ketahuan besok, lusa, atau yang akan datang. Maka upayakan dalam hidup kita ini jangan sekali-kali berbohong, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 25-nya. Wa minhum may yastami'u ilaik, dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu wahai Nabi Muhammad. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara.
dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Jadi di antara mereka ada juga yang mendengarkan Al-Quran, yang bahkan duduk di hadapan Rasulullah, tetapi fisiknya doang yang duduk. Kenapa? Hati mereka tidak menerima ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi sudah terhalang dan kuping mereka tertutup. Kuping yang dimaksud adalah hatinya. Jadi telinga, mata yang ada dalam hati itu yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang sudah nggak suka, ngomong apa juga nggak masuk. Kalau orang misalnya sudah benci atau sudah nggak suka pada seseorang, ngomong apapun nggak didengar, nggak masuk. Ngomong-ngomong, kedengaran suaranya, tapi nggak masuk. Jadi seolah-olah bagaikan kalau kita siram, misalnya ada air, kita siram ke padaran, tapi di depan padaran ada kaca, gitu kalimatnya. Maka air itu tidak akan sampai kepada padaran. Ya kan, ada air nih, air seger, padahal kepanasan. Nah, siram tapi ada kaca, maka keterima nggak? Maka nggak keterima. Makanya kalau ngaji itu hal yang awal yang harus kita lakukan ketika kita ngaji, ketika kita duduk di majelis ta'lim, ketika kita belajar, buka hati kita. Bukanya apa? Buka pendengaran kita, hati pendengaran kita, pendengaran hati kita, mata hati kita dibuka. Jangan dihalangi. Dihalangi dengan apa? Kebencian, ketidaksukaan. Maka kalau kita ngaji itu awalnya itu harus suka dulu, harus seneng dulu, ada niat dulu. Kalau kita ngaji di sana atau kita belajar, tapi hati kita tidak suka, maka nggak masuk. Iya, udah sebel aja. Sama kayak sholat. Kalau sholat hati kita misalnya ditutup atau dihalangi dengan ketidaksukaan. Contoh begini, misal sholat kita di masjid, kita biasa sholat itu baca ayat-ayat yang pendek. Kalau sholat itu bacanya Qul An-Nas, Al-Falaq, Al-Ma'un, yang pendek-pendek. Tiba-tiba kita sholat di sebuah masjid yang panjang bacaannya. Maka kita sholat itu karena kita tidak suka, maka membuat kita tidak khusyuk, bahkan kesel. Nah, ketika kita muncul perasaan kesel, itu udah batal sholat, pahala sholat. Sudah tidak bisa diterima lagi sama Allah. Kenapa? Karena sholat itu harus diawali dengan cinta. Suka dulu, insya Allah apapun yang dilakukan oleh imam, maka kita akan nyaman dulu. Tapi kalau udah geremet, panjang banget. Udah batal. Pahalanya sudah batal. Sholat sih sholat, tapi yang hadir di situ hanya fisiknya. Kalau hadir fisiknya tidak menghadirkan amalan hati, batal pahalanya. Bukan batal sholatnya ya, batal pahalanya. Jadi dia sholat hanya gerakan-gerakan dan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Gitu. Jadi kayak siulan aja, cuman Allahu Akbar, tapi nggak ada nyawanya. Maka nggak ada dapat pahala. Termasuk orang duduk di majelis taklim belajar, tapi kemudian dia menghalangi dirinya dengan ketidaksukaan, maka tidak dapat pahala, tidak dapat ilmu juga. Kenapa? Karena tidak diterima ilmu yang diserapkan atau yang disampaikan oleh guru-guru kita. Makanya kalau mau beribadah, kalau kita mau beramal, atau kita dalam kondisi belajar, buka mata hati. Lepaskan hal-hal yang hawari dengan niat yang tulus, hadirkan kecintaan dan kesukaan pada hal itu, maka akan enak. Maka apa yang diucapkan oleh guru kita akan masuk meresap. Ya, coba kita dalam lagi sekolah, kita nggak suka sama gurunya, ya kan? Boro-boro kita dengar itu guru, ya kan, ngomong aja pura-pura aja, seperti kita perhatiin, padahal pikiran kemana, padahal kita nggak menerima. Jadi ilmunya itu tertolak di hati kita. Nah, inilah yang digambarkan Al-Quran, yang digambarkan Al-Quran atau yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Jadi menceritakan, menjelaskan kepada Nabi bahwa di antara mereka, di antara orang-orang kafir, baik yang namanya ahli kitab maupun kafir-kafir Quraisy, ya, ahli kitab tadi, Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu ada yang mendengarkan Al-Quran, jadi mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, tetapi
Allah tutup hati mereka dengan kebencian. Allah tutup pendengaran mereka itu, telinga-telinga mereka itu dengan sabab ketidaksukaan, sehingga nggak memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan guru kita, buka hati kita, dibuka, buang ketidaksukaan, buang kebencian, hadirkan rasa suka, rasa ketulusan, maka ilmu itu akan gampang meresap ke dalam hati kita. Tapi kalau kita duduk belajar dengan guru tapi kita tidak suka, maka nggak masuk ilmu. Termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Kalau kita ibadah lalai, hati kita malah tidak tulus dan ikhlas, maka nggak dapat pahala. Maka apa yang kita kerjakan seolah-olah nggak ada pahalanya bagi kita. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tidak mau beriman kepadanya. Jadi walaupun dihadirkan mukjizat, tanda-tanda kebenaran, tetap aja nggak bakal beriman. Misalnya Rasulullah dengan berbagai macam mukjizatnya, diantaranya umpamanya banyak hal yang merupakan mukjizat Rasulullah, ditampakkan mukjizat itu, tapi tetap karena sudah muncul kebencian, ketidaksukaan, maka tidak akan beriman. Jadi sekali lagi, kalau Allah sudah menghijab hati seseorang, maka kebaikan itu tidak akan jadi manfaat bagi diri. Maka kita harus segera menghancurkan hijab-hijab yang menutupi ketulusan hati kita. Maka diawali sesuatu itu dimulai dengan niat yang baik. Diawali dengan niat baik, niat lillahi ta'ala, hadirkan kesukaan, kecintaan kepada apa yang kita lakukan. Maka kita akan jalannya enak dalam hidup ini. Nah, kemudian dilanjutkan, hatta idza ja'uka yujadiluna yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Sehingga apabila mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu penuh dengan keajaiban-keajaiban, penuh dengan hal-hal yang luar biasa, karena orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ini sudah menutup hatinya dengan kebencian, maka mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Bahkan ketika dimunculkan keajaiban-keajaiban Al-Quran, maka dia hanya mengatakan, itu mah dongeng orang dahulu kali. Bisa dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Yusuf, dikisahkan tentang Nabi Ibrahim, maka jawaban mereka, itu mah cerita orang-orang terdahulu. Kami udah aneh lagi dengan hal itu. Kenapa? Karena kebencian. Karena Allah sudah menutup hatinya dengan kebencian, sehingga mata hatinya, telinga hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami dan menerima kebenaran. Nah, itu bahaya tuh, hati-hati jangan kita miliki itu. Kalau kita memiliki yang seperti itu, maka kita nggak bisa mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhrikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripada Al-Quran, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Jadi yang lebih hebat justru mereka melarang orang lain, lu nggak usah dengerin Al-Quran. Al-Quran itu dongeng-dongeng aja sih. Al-Quran itu buatan Muhammad. Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad. Nah, bahkan mereka sampai seperti itu. Mereka melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka melarang untuk mempelajari Al-Quran. Mereka melarang untuk melakukan pendekatan terhadap Al-Quran. Bahkan mengharuskan menjauhi Al-Quran, menganggap Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Maka kemudian Allah menjelaskan, nah perbuatan mereka itu justru membuat mereka binasa, membinasakan mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar. Kalau mereka menjauhkan diri dari Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengikuti Al-Quran, itu artinya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Kenapa begitu? Karena Al-Quran adalah hidayah. Karena Al-Quran adalah hidayah dari Allah kepada kita. Artinya hidayah itu, Al-Quran itu pedoman untuk kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sekarang ini contohnya,
Padahal mau pergi ke Garut. Padahal belum pernah pergi ke Garut. Belum pernah. Garut di mana aja nggak tahu. Kemudian ada teman, padahal main ke tempat saya ke Garut ya. Ya sudah, nanti saya main. Padahal nggak tahu alamatnya, nggak tahu apa-apa. Ya, pergi aja. Kali Garut itu adanya di sono. Bukannya sampai ke Garut, yang ada sampai ke Madura. Karena nggak tahu arah. Tapi padahal mau pergi ke Garut, saya kasih alamat, saya kasih peta, saya kasih handphone. Padahal kalau ke Garut, padahal tinggal naik ini ya. Padahal pergi ke terminal Rambutan misalnya. Di terminal Rambutan, padahal nanti naik mobil jurusan Garut, mobilnya namanya Karunia Bakti. Nanti padahal tinggal turun di terminal Garut. Nanti dari terminal Garut padahal saya jemput. Nyampe kan? Nyampe. Kenapa nyampe? Karena diberikan petunjuk. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk agar kita bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka kalau orang tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengikuti Al-Quran, maka dia berarti mencelakakan atau merugikan dirinya sendiri. Maka kewajiban kita adalah kita harus mengikuti apa yang tercatat dalam Al-Quran. Dan salah satu proses ke situ adalah belajar. Makanya kita ngaji nih. Kita ngaji Al-Quran agar kita dapat hidayah, sehingga kita paham tentang hidup dan kehidupan. Nah, kemudian di akhir ayat yang kita kaji di ayat 27, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini keluhan orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Apa keluhannya? Dan seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Ini orang-orang yang menyanyiakan Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Maka Allah menggambarkan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, seandainya engkau melihat orang-orang tadi itu ketika mereka dihadapkan ke neraka, maka mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi penyesalan. Nah, jangan sampai kita begitu. Kita sudah ada Al-Quran, kita tidak mau belajar Al-Quran, maka nanti akan ada kalimat begitu, ya Allah, seandainya saya dulu hidup, saya mau belajar Al-Quran, saya mau belajar baca, belajar memahami, mengamalkan. Ya Allah, berikan kesempatan saya kembali ke dunia agar saya bisa belajar lagi dengan Al-Quran. Nah, makanya orang-orang yang nggak mau ngaji, yang nggak mau belajar memahami Al-Quran akan menyesal seperti ini. Ini adalah teguran, gambaran kita kepada kita dengan sebuah kisah yang menarik, dengan sebuah perkataan yang menarik. Wahai Nabi Muhammad, seandainya engkau melihat bagaimana orang-orang yang sudah mendustakan Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran, ketika mereka digiring ke neraka, ketika mereka dihadapkan ke neraka, maka mereka akan berkata, ya Allah, seandainya saya bisa kembali ke kehidupan dunia, tentulah saya akan menjadi orang-orang yang beriman, ya, yang saya akan menjadi orang yang tidak mendustakan ayat-ayat Allah dan termasuk orang yang beriman. Nah, ini penyesalan. Jangan penyesalan yang digambarkan dalam ayat 27 dari surat Al-An'am yang terjadi pada kita gara-gara kita tidak mau belajar Al-Quran. Maka padahal beruntung, termasuk orang yang beruntung yang mau belajar Al-Quran, membaca walaupun banyak salah-salah di sana sini, walaupun banyak hal yang masih kurang. Jangan berputus asa, karena itu adalah proses. Tapi yang penting padahal memahami apa yang padahal baca, ya kan? Beda kan kalau belajar sendiri sama belajar ada gurunya kan? Beda kan? Kalau belajar sendiri bacaan belum tentu benar, pemahaman juga belum tentu tahu. Ini yang dibaca ayat tentang apa juga nggak tahu kan? Tapi kalau ada guru yang mengajarkan, bacaannya bisa dikoreksi, ya, tajwid, kemudian makhrajnya bisa diperbaiki, dan setidaknya padahal bisa memahami apa yang dibaca. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ada pertanyaan? Jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.
Ya, alhamdulillah.